wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, amin. Oke, kita lanjutkan kajian kita kemarin, Matla' Syarah Isaguji. Kemarin sudah saya jelaskan sedikit mengenai maudhu atau objek dari pembahasan mantik. Ada dua, yaitu ma'lumat at-tasawwuriyah dan ma'lumat at-tasdiqiyah. Tasawwur ini yang kemudian nanti darinya terlahir takrif atau definisi. Karena untuk kita mengetahui tasawwur sesuatu apapun itu, maka kita perlu definisi. Perlu apa? Definisi supaya jelas ini sesuatu ini apa. Seperti yang saya kasih contoh kemarin, misalnya apa contohnya kemarin? As-sholawatu wajibatun. Salat itu wajib. Maka sebelum kita memahami dalilnya, argumentasinya apa, kita perlu pertama-tama tahu definisinya dulu. Apa itu sholat? Apa definisi sholat? Kemudian apa definisi misalnya fardu? Setelah tahu definisi keduanya, maka kita perlu tahu tasawwur yang ketiga. Jadi yang pertama tasawwur al-maudhu, kemudian tasawwur al-mahmul, kemudian tasawwur an-nisbah. Tasawwur an-nisbah, tasawwur hubungan antara maudhu dan mahmul. Tasawwur an-nisbah bainahuma, hubungan antara maudhu dan mahmul. Apa hubungan antara sholat dengan fardu? Oh, sholat itu karena definisinya adalah qaulun fi'lun ila akhir, kemudian fardu itu segala perbuatan yang kalau dikerjakan mendapat pahala dan kalau ditinggalkan mendapat siksa, maka berarti sholat itu, sholat 5 waktu dikerjakan dapat pahala, maka ditinggalkan dapat dosa. Itu tasawwur nisbah bainal maudhu wal mahmul. Kemudian baru setelahnya yang keempat kita tasawwur an-nisbah al-hukmiyah. Nah, tasawwur wuqu'un nisbah al-hukmiyah. Mentasawuri terjadinya hubungan al-hukmiyah yang pasti atau yang memberi ketetapan atau justifikasi. Jadi kalau tasawwur itu kan konsepsi, kita tahu sholat itu seperti apa definisinya. Kemudian setelah itu sholat itu wajib, kita menghukumi kewajiban atas sholat. Jadi sholat kita hukumi wajib. Oke, apa buktinya atau apa argumentasinya atau apa dalilnya? Nah itu nanti masuknya tasdik. Masuknya apa? Tasdik. Nah, ini saya buat oret-oret dulu aja biar mudah difahami, karena setelah ini kita langsung masuk ke pembahasan dalalah. Mana apa jenenge? Tolong ambilin. Itu ada yang nah ini dia. Ya. Penghapus. Hah? Durung, lali aku. Apaan? Nggih. Ya. Ya, kita langsung mulai aja. Nah, jadi kita lanjutkan dari sini aja. Jadi kemarin untuk seseorang itu sampai pada pengetahuan, fungsinya mantik ini adalah supaya orang sampai pada ilmu atau pengetahuan. Nah, pengetahuan itu ada yang sifatnya tasawwur, ada yang sifatnya tasdik. Tasawwur itu mengetahui definisi sesuatu. Maka tujuan dari tasawwur maksudnya adalah ta'rif. Kemudian tasdik itu tujuannya adalah apa? Maksudnya tasdik itu adalah apa? Dalil. Nah, kemarin sudah saya jelaskan alasan-alasan bahwa sebenarnya ta'rif itu terdiri dari mabadi'ul khams.
Jadi yang namanya definisi, kalau kita mau membuat definisi sesuatu, maka kita perlu apa? Tahu kulliyatul khamas. Kok mabadiul khamas? Perlu tahu apa? Kulliyat al khamas yang menyusun satu definisi. Dan kemarin sudah kita kasih contoh, misalnya apa namanya? Ingsan. Ya kemarin apa contohnya? Salat ya. Salat itu definisinya adalah qaulun fi'lun muftatahatun bi at-takbir wa muhtatamatun bi at-taslim. Qaulun au fi'lun itu maksudnya jins. Kemudian muftatahatun ila akhir itu maksudnya apa? Fasal. Yang membedakan antara gerakan-gerakan, ucapan-ucapan salat dengan yang lain. Nah, hanya saja untuk mengetahui mabadiul khamas, untuk mengetahui mabadiul khamas kita perlu tahu al-alfaz, lafat-lafat. Perlu tahu apa? Al-alfaz, lafat-lafat. Kenapa? Karena mabadiul khamas itu tersusun dari lafat. Kulliyatul khamas. Kok mabadiul khamas terus? Kulliyatul khamas itu tersusun dari apa? Bukan tersusun. Kulliyatul khamas itu bentuknya lafat. Jinas, fasal, nau. Itu apa? Lafat. Jadi untuk tahu kulliyatul khamas kita perlu tahu lafat, bahwa dalam bahasa Arab lafat itu ada yang maudhu, ada yang muhmal dan ada yang musta'mal atau maudhu lah. Muhmal itu nggak kepake, contohnya dais, nanti akan saya terangkan. Kemudian ada yang musta'mal. Musta'mal itu nanti ada yang mufrad, ada yang murakkab. Yang murakkab itu ada yang mufid, ada yang ghairu mufid. Yang mufrad ada yang kulli, ada yang juz'ina. Dari situ, dari pembagian lafat yang mufrad, yang kulli, itu nanti muncul kulliyatul khamas. Tetapi untuk tahu lafat yang mufrad itu ada yang kulli, ada yang juz'i, kita perlu tahu yang namanya ad-dalalah. Perlu tahu apa? Ad-dalalah. Jadi ini langsung saya hapus saja. Jadi al-idrak atau al-ilm kan kemarin sudah saya jelaskan, al-idrak atau ilmu itu sama. Ada yang idrak tujuannya untuk mengetahui makna mufrad. Makna apa? Mufrad. Untuk mengetahui makna mufrad ini disebut tasawur. Atau definisinya konsepsi begitu. Kemudian yang kedua, mengetahui makna murakkab. Atau disebut juga wuqu'un nisbah al-hukmiyah. Nah, misal saya kasih ini disebut ini nanti tasdik. Tasdik atau justifikasi. Oke. Misal saya kasih contoh Zaidun qaimun, kan begitu. Zaidun qaimun. Zaid berdiri. Zaid berdiri. Berarti kita menghukumi keberdirian atau perilaku atau berdiri apa? Perilaku, gerakan. Apa itu? Posisi atau apa? Berdiri itu apa? Kegiatan ya. Kita menghukumi Zaid berdiri. Kita menghukumi Zaid itu berdiri. Maka untuk bisa sampai pada kesimpulan Zaid itu berdiri, sebetulnya kita perlu tasawur dulu. Yang pertama tasawur makna Zaid. Tasawur makna Zaid atau tasawur maudhu'nya. Kemudian qaim itu mahmul. Mahmul itu hukumnya yang kita tempelkan pada si maudhu'. Kemudian yang kedua, atau Zaid itu apa? Itu namanya tasawur maudhu'. Zaid itu apa? Oh, Zaid adalah syakhsun al-musamma bi Zaidin. Oke, selesai. Kemudian yang kedua adalah tasawur al-mahmul. Tasawur apa? Mahmul. Qaim. Qaim itu apa? Oh, qaim itu adalah mungtasibul qomah, yakni kakinya tegak. Tegaknya kaki itu namanya berdiri.
Zaidun mungtasibul qomah. Zaid kakinya apa? Berdiri atau tegak. Qaim. Sudah tasawur mahmul, kemudian yang ketiga kita tasawur apa? An-nisbah. An-nisbah bainahuma. Hubungan antara maudhu dengan mahmul. Zaid satu, kemudian yang kedua berdiri. Hubungan antara Zaid dengan berdiri. Oh, berarti kalau misalnya Zaid kita hukumi berdiri, berarti Zaid itu manusia yang dihukumi Zaid itu kakinya tegak. Itu tasawur maudhu dan mahmul. Hubungan antara maudhu dengan mahmul. Terakhir, yang keempat adalah tasawur wuqu'un nisbah bainahuma atau nisbah al-hukmiyah. Yang keempat di sini. Tasawur an-nisbah al-hukmiyah bainahuma. Lah kalau tasawur an-nisbah al-hukmiyah bainahuma itu nanti kita pakainya silogisme itu kias. Jadi kullu mungtasibil qamah qaimun wa zaitun mungtasibul qamah fa zaitun qaimun. Misalnya begitu. Segala yang kakinya itu tegak lurus berarti berdiri. Zaid kakinya tegak lurus, maka Zaid berdiri. Bisa dipahami? Ini contoh sederhana aja. Lah kemudian tasawur itu ada yang doruri, ada yang nadhari. Doruri itu nggak perlu mikir. Untuk mengetahuinya, untuk mentasawurinya kita nggak perlu berpikir. Tapi kalau nadhari butuh berpikir dulu. Contoh yang doruri apa? Ya Zaidun qaimun atau Zaidun katibun misalnya. Zaid itu katibun, seorang penulis. Atau enggak al-itsnain al-wahid nisful itsnain, itu juga sama, doruri. Satu itu setengah dari dua. Kita nggak perlu mikir berlama-lama supaya mendapat tasawur dari satu setengah dari dua. Tinggal kita coba, oke, kalau gitu kita letakkan dua spidol. Ada dua spidol, kemudian kita bagi dua. Oh, ternyata bisa. Berarti satu itu setengahnya dari dua. Karena ternyata satu itu, ketika ada dua spidol, kita bagi dua, ya menjadi satu. Maka satu adalah setengah dari dua. Kalau yang nadhari butuh mikir. Contohnya ya, as-sholawat wajibatun misalnya. Atau enggak, contoh yang lain misalnya al-alam mutaghayyir, alam itu berubah-ubah. Itu kita butuh mikir. Alam berubah-ubah apa maksudnya? Apa itu alam? Apa definisi alam? Apa itu berubah-ubah? Butuh mikir. Nadhari dan doruri sama. Nanti di tasdik juga ada yang doruri dan ada yang nadhari. Doruri dan nadhari. Yang doruri ya berarti kita buat tasdik dari apa? Zaidun katibun. Bagaimana tasdiknya? Ya doruri aja. Zaid itu manusia, katib itu menulis. Yang bisa menulis hanya manusia. Kalau Zaid menulis berarti setiap orang yang mengetik atau menulis di atas kertas maka dia disebut katib, menulis. Atau setiap orang yang membuat buku maka dia penulis. Zaid membuat buku maka Zaid penulis. Selesai. Doruri. Nggak perlu mikir panjang. Nyusun argumentasi dari Zaidun katibun misalnya. Atau enggak nyusun argumentasi dari al-wahid nisful itsnain, itu ya nggak perlu nadhari, nggak perlu mikir panjang-panjang. Beda dengan ini mentok ya. Ya. Beda dengan misalnya kita mau buat justifikasi atau buat tasdik, buat dalil dari al-alam mutaghayyir. Itu butuh nadhari, butuh mikir. Bisa difahami? Oke. Yang kita bahas tasawur dulu. Atau ta'rif dulu. Karena sebelum kita ke tasdik, kita perlu bahas tasawur, dan tasawur itu tujuannya adalah membuat apa? Ta'rif atau definisi.
Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa definisi itu tersusun dari apa? At-ta'rif, ma'rifatut ta'rif, mutawaqqifun atau mutawaqqafun ala ma'rifati al-kulliyat al-khamas. Mengetahui ta'rif, definisi itu harus lebih dulu kita mengetahui kulliyat khamas. Kita nggak akan bisa nyusun definisi, kita nggak akan bisa mengerti definisi sebelum kita mengerti atau membahas atau mengetahui apa yang disebut kulliyatul khamas. Nah, kemudian mengetahui kulliyatul khamas wa ma'rifatu kulliyatil khamas itu bergantung pada wa ma'rifatul kulliyat al-khamas mutawaqqafun ala ma'rifatid dal. Ad-dal. Jadi kulliyat khamas itu madlul dan dalnya adalah kan kulliyat khamas itu makna kan? Ya enggak? Kulliyat khamas itu apa tadi? Dari lafadz dibagi menjadi dua, ada murakkab, ada mufrad dibagi menjadi dua, ada kulli dan ada juz'i. Kulli juz'i itu apa kulli juz'i? Kan makna, ya enggak? Makna yang kulli, lafadz yang punya makna kulli dan lafadz yang punya makna juz'i. Jadi itu makna. Makna itu dal. Makna itu madlul. Dalnya itu apa dalnya? Yang menunjukkan makna itu apa? Lafadz, ya enggak? Yang menunjukkan makna itu apa? Lafadz. Kita nggak akan tahu makna kalau nggak tahu lafadz. Misal saya mengatakan bahwa singa itu hewan buas. Singa itu buas. Saya nggak akan tahu makna buas sebelum saya tahu lafadz muftaris atau buas. Jadi orang itu harus tahu makna buas dulu, harus tahu lafadz buas dulu, baru nanti dia tahu, oh buas itu maknanya adalah kalau ketemu mangsa maka dia mencengkram, misalnya begitu. Kelaparan, royan kelaparan. Saya nggak akan tahu makna kelaparan itu apa sebelum saya tahu lafadz kelaparan, tahu definisi lafadz kelaparan. Lafadz dimulai dari lafadz dulu baru tahu makna. Oh, royan itu kalau misalnya ke dapur ngelihat ada apa lah, itu berarti buka kulkas, itu berarti apa? Kelaparan. Lah untuk tahu makna kelaparan itu harus tahu just ma'rifatud dal wahia al-lafdhu. Harus mengetahui lafadznya. Lah tapi yang kita pelajari dalam mantik itu bukan lafadz sebetulnya, tapi makna. Mantik itu tidak mempelajari lafadz, tapi mempelajari apa? Makna. Mantik itu mempelajari. Maka yang kita pelajari dari lafadz ini bukan min haitsu huwa, bukan dari sisi lafadznya, tapi kita mempelajari lafadz min haitsu dalalatuha, dari sisi dalalahnya. Wa ma'rifatuha mutawaqqifun ala ma'rifati dalalatuha. Mengetahui dalalah dari satu lafadz. Jadi pahami nggak? Nah, dalalah itu adalah apa ya dalalah itu? Kalau definisinya adalah ya tanda-tanda kesimpulan ya? Bukan. Dalalah itu kalau definisi Arabnya adalah fahmu amrin min amrin akhor, fahmu syai'in min syai'in akhor. Kamu mengetahui sesuatu dari sesuatu yang lain, itu namanya dalalah. Kita bisa tahu, misalnya apa ya? Nah, kita bisa tahu dia setuju atau tidak setuju dari anggukan kepala. Itu dalalah itu. Jadi anggukan kepala itu dalalah pada makna dia setuju atau tidak setuju. Dia setuju. Kalau dia setuju, angguk kepala. Paham ya? Nah, angguk kepala itu dalalah bahwa Royan paham. Nah jadi anggukan kepalanya Royan itu dalalah menunjukkan bahwa Royan itu paham. Jadi memahami bahwa Royan paham dari anggukan kepalanya. Fahmu amrin, yakni pemahaman Royan min amrin akhor dari sesuatu yang lain, yaitu anggukan kepala.
Contoh yang lain, kalau misalnya tiba-tiba Royan malam-malam nangis, misalnya, nangis. Maka dari tangisannya Royan kita bisa tahu dia lagi sakit. Kita nggak tahu sakit apa, sakit hati, sakit gigi, sakit macam-macam. Yang penting dia sakit. Gigi daripada sakit hati. Jadi, nah itu kita mengetahui Royan sakit dari tangisannya, mengetahui amrin yaitu kesakitannya si Royan, min amrin akhor dari sesuatu yang lain yaitu apa? Tangisan. Lah itu nanti masuknya ya itu nanti ada pembahasannya. Jadi adalah dunia bukan makna kita tahu Royan nangisnya tapi gerakan ini. Lah itu nanti kan dalalah kan ada dalalah lafziyah, ada dalalah ghairu lafziyah. Ada dalalah lafziyah nanti dibagi menjadi 3 dan seterusnya. Sebetulnya kan gini toh sebetulnya. Apa namanya? Inti dari mantik itu kan makna. Dan sebetulnya yang kita ucapkan atau misalnya kalau ketika kita sedang berinteraksi dengan orang lain. Dengan apapun itu, dengan tulisan, misalnya kita chat-chatan dengan tulisan. Ngobrol langsung dengan kata-kata. Dengan suara atau enggak misalnya dengan isyarat. Kalau orang bisu pakai isyarat, interaksinya pakai isyarat. Tujuan dari interaksi itu apa coba? Entah itu ngomong atau nulis atau pakai isyarat, tujuannya satu. Apa coba tujuannya? Hah? Apa? Ayo, menyampaikan makna. Makna yang ada di hati saya, yang ada di otak saya, pengen saya sampaikan kepada orang yang saya ajak bicara, sama Hamdi misalnya. Jadi apa yang ada Hamdan, sorry, Hamdan, malis, Hamdan. Jadi apa yang ada di pemahaman yang ada di otak saya, misalnya saya pengen kopi. Lah makna saya pengen kopi yang ada di hati saya atau di otak saya, pengen saya sampaikan kepada Hamdan. Caranya gimana? Caranya macam-macam. Perantaranya bisa lewat isyarat, bisa lewat kata-kata, bisa lewat tulisan. Ya enggak? Tujuan tulisan kata-kata itu satu sebetulnya. Apa? Menyampaikan makna yang ada di hati. Maka ada seorang ahli bahasa namanya Akhtol, orang Nasrani tapi kata-katanya sering dinukil dalam kitab-kitab usul. Dia bilang bahwa innamal kalam lafil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Kalam itu sesungguhnya di hati, lafil fuad, cuman di hati. Lah lisan itu fungsinya apa? Wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Lisan itu hanya petunjuk atas apa yang ada di hati. Intinya itu makna. Makanya mantik itu nggak bahas lafaz karena itu. Karena mantik itu bahas makna, tapi karena makna ini hanya bisa diketahui dari lafaz, maka kita bahas lafaz gitu loh. Paham nggak? Bisa nggak kamu misalnya transfer makna tapi sama-sama diem, nggak pakai isyarat, nggak pakai kata-kata, nggak pakai lafaz, nggak pakai tulisan, bisa nggak? Ya kecuali kalau kamu apa? Kan dalalah juga ada yang ghairu lafzi. Lah iya makanya kan ghairu lafzi kan berarti isyarat. Ghairu lafzi itu isyarat. Atau nggak lihat fenomena. Nah, lihat apa fenomena. Itu nanti tak terangkan. Tapi yang jelas saya ingin terangkan dulu asal usulnya kenapa kok takrif itu untuk kita tahu takrif harus tahu kuliah khomas, untuk tahu kuliah khomas harus tahu lafat, untuk tahu lafat harus tahu dalalah, itu loh yang pengen saya terangkan itu. Jadi fungsi dari lafat itu sebenarnya apa? Makna itu dalalah yang terkandung. Jadi lafat itu menunjukkan atas satu makna. Lah itu menunjukkan atas satu makna itu namanya dalalah. Jadi kita nggak bisa cuma memahami lafadznya saja, tapi harus memahami dalalahnya. Kalau kamu mendengar lafadz, tapi kamu nggak tahu dalalahnya apa, ya nggak nyambung. Orang Inggris ngomong sama orang Indonesia nggak bisa bahasa Inggris, orang Inggris nggak bisa bahasa Indonesia. Ngobrol sama-sama pakai lafadz, tapi nggak tahu dalalahnya. Ya akhirnya tidak terjadi percakapan. Ngomong sama orang India, pakai apa namanya isyarat. Orang India gedek-gedek, dikira si Royan enggak, padahal iya gedek-gedeknya orang India. Nah itu kan dalalah. Kalau orang nggak tahu dalalah maka apapun yang dia ucapkan, mau itu lafadz, mau itu isyarah, mau itu fenomena, maka tidak apa? Nggak paham. Jadi mau dia pakai lafadz, mau pakai isyarah, tujuannya tetap orang harus tahu dalalahnya apa. Lafadz ini diucapkan dalalahnya apa? Isyarat ini disampaikan dalalahnya apa? Ada hujan, apa dalalah dari hujan? Atau ada tanaman-tanaman yang tumbuh, apa dalalahnya? Nah, bisa dipahami?
Jadi inti pertama-tama kita harus paham dalalah dulu, baru kemudian membahas lafadz, baru kemudian membahas kulliyat khomas. Baru nanti bisa tahu takrif. Bisa dipahami ya? Rentetan ininya bisa dipahami? Oke. Langsung kita bahas dalalah. Allahu Akbar. Jadi dalalah itu definisinya adalah fahmu amrin min amrin akhar. Ad-dalalah fahmu amrin min amrin akhar. Memahami sesuatu dari sesuatu yang lain, itu namanya dalalah. Nah, dalalah ini seperti yang sudah kita tahu semua dibagi menjadi dua, ada dalalah lafziyah dan ada dalalah ghair lafziyah. Dan ada dalalah ghairu lafziyah. Dalalah yang pakai lafadz dan dalalah yang tidak menggunakan lafadz. Kita bahas dulu mulai dari yang dalalah ghairu lafziyah, karena dalalah ghairu lafziyah ini ya dalalah yang tidak dibahas, tidak menjadi pembahasan utama dalam mantik. Nanti mantik cuma bahas dalalah lafziyah. Dalalah ghairu lafziyah ada 3. Yang pertama wad'iyah. Jadi wad'iyah itu dalalah yang kita ambil dari fenomena alam. Bukan. Dalalah yang kita buat. Wad'o itu kita buat. Kita sepakati bersama. Jadi dalalah dari sesuatu yang kita sepakati tapi bukan lafadz. Apa contohnya? Contohnya isyarah. Contohnya apa? Isyarah. Misalnya tahrikur ra's. Tahrik ar-ra's minal a'la ilal adna misalnya. Minal a'la ila al adna. Gerakan kepala atau anggukan kepala dari atas ke bawah. Ini di Indonesia kita sepakat bahwa ini maknanya apa? Iya, setuju. Nah, jadi ini wad'iyah karena kita sepakati bersama. Disebut wad'iyah karena kita sepakat kalau ada orang menganggukkan kepalanya maka maknanya dia setuju atau bermakna iya. Bimakna na'am misalnya. Kemudian yang kedua ada misalnya dalalah akliyah. Akliyah. Bukan wad'iyah, kita tidak pernah menyepakatinya, tapi akal kita menerima dalalah itu. Akal kita menerima dalalah itu. Contohnya apa? Contohnya misalnya taghyirul alam dalalatun ala annaha atau ala annahu, bahwasanya alam itu hadis. Perubahan alam semesta ini menunjukkan bahwa alam itu apa? Hadis. Nggak ada kata-katanya, ya kan? Nggak pakai kata-kata, tapi kita melihat fenomena itu, fenomena alam bergerak. Nah, pergerakan alam ini menjadi dalalah pada sesuatu yang lain, yaitu bahwa alam itu hadis. Kemudian yang ketiga ada dalalah tabi'iyah. Tabi'iyah itu apa? Adat, kebiasaan, tabi'i. Adat atau kebiasaan. Hukum alam lah kalau dalam apa namanya? Ilmu formal disebut hukum alam. Tapi kalau kita wa may yakul bil illah fadzaka kufrun 'inda ahlil millah. Wa may yakul bit tab'i aw bil illah fadzaka kufrun 'inda ahlil millah. Misalnya dalalah yang tabi'iyah contohnya adalah an-nabat dalalah ala nuzulil matar misalnya. Jadi ketika kita melihat ada tumbuh-tumbuhan, maka kita bisa membaca dari adanya tumbuhan itu bahwa oh berarti ada hujan. Ada hujan. Karena tumbuhan itu tidak mungkin apa?
tumbuh kecuali ada air. Lah di sini misalnya jauh dari laut, jauh dari sungai. Oh berarti airnya hujan, nggak ada manusia juga misalnya. Nah, jadi kita membaca dari fenomena alam atau yang disebut tabi'i, hukum alam atau hukum kebiasaan. Bisa dipahami? Nah kemudian dalalah yang kedua adalah dalalah lafziyah. Ini dalalah yang dipakai dalam pembahasan mantik. Sama yang pertama ada wad'iyah, kemudian ada akliyah, kemudian yang ketiga ada tabi'iyah. Yang wad'iyah ini adalah dalalah yang memang sejak awal menggunakan kata-kata, menggunakan lafadz, dan lafadz ini kita sepakati maknanya. Lafadz ini kita sepakati maknanya. Contohnya lafadz apa? Contohnya lafadz misalnya asyughlu misalnya. Sibuk. Lafadz asyughlu, bahasa Arab asyughlu ini dalalatun alal insyighal misalnya. Asyughlu dalalatun alal insyighal, bahwa lafadz sibuk, lafadz asyughlu, lafadz ya, yang kita bahas lafadznya. Lafadz asyughlu ini menunjuk bahwa adanya kesibukan. Ya jelas. Lafadz buas itu menunjukkan makna berarti ada ya kebuasan, keberingasan dan seterusnya. Pokoknya lafadz-lafadz yang kalau kamu cari maknanya tinggal kamu cari di kamus, itu dia. Itu dalalah lafziyah. Yang wad'iyah adalah lafadz-lafadz atau setiap kata yang kalau kamu pengen tahu maknanya tinggal cari di kamus, entah di KBBI atau kamus apapun itu wad'iyah. Tapi ada yang akliyah, dalalah lafziyah tapi akliyah. Apa misalnya? Misalnya takallama syakhsun min wara'i jidar. Syakhsun min wara'i jidar dalalatun ala kaunihi wujudun atau hayyun, hayyan, menunjukkan bahwa dia orang yang berbicara itu hidup. Jadi pakai lafadz, ya pakai lafadz. Tapi yang kita pahami bukan makna dari lafadznya, tapi makna aklinya. Oh kalau ada orang ngomong, kan ngomong pakai lafadz. Yang kita pahami bukan makna kata per katanya, tapi yang kita pahami kalau ada orang ngomong, itu berarti orangnya hidup. Dan dalalah hidup dari orang ngomong itu dalalahnya akli. Kita bisa memahami ada orang hidup karena dia ngomong, ya orang ngomong berarti punya nyawa. Kalau punya nyawa berarti hidup, selesai. Kemudian yang ketiga ada dalalah tabi'iyah. Contohnya sautu su'alin dalalatun ala al-marad. Rengekan soal itu apa ya? Ya rengekan atau soal itu batuk ya? Iya, soal batuk. Iya, batuk. Nah, batuk itu kalau ada suara orang batuk, itu kan pakai lafadz juga batuk itu. Artinya lafadz itu ya ada uhu-uhunya. Lah uhu itu kan ya lafadz. Lafadz itu apapun ma talaffadha min famin, sesuatu yang terujar dari mulut, itu namanya lafadz. Jadi kalau ada orang batuk itu menunjukkan dia sakit. Dari mana kita ambil makna sakit? Dalalahnya dari apa? Dalalahnya tabi'i. Karena biasanya kalau orang batuk itu sakit. Walaupun ada juga batuk yang dibuat-buat. Langsung praktek. Bisa dipahami? Nah, yang dibahas mantik itu cuman dalalah wad'iyah saja. Yang dibahas mantik. Mantik tidak membahas dalalah lafziyah akliyah, tidak membahas dalalah lafziyah tabi'iyah, apalagi dalalah yang ghair lafziyah tidak dibahas sama sekali. Kenapa? Karena tidak mungdobit. Itu dia. Kenapa? Yang dibahas cuma dalalah wad'iyah. Karena cuma dalalah wad'iyah yang lafziyah itu yang mungdobit. Mungdobit artinya apa? Bisa disepakati. Orang kalau misalnya kan tujuannya mantik kan supaya orang itu ketika dia berdiskusi atau apapun ngobrol itu bisa nyambung. Kenapa kok nyambung? Karena sama-sama sepakat. Tapi kalau sejak awal nggak sepakat, kenapa nggak sepakat? Karena ternyata beda memahami dalalah. Orang itu ngomong apapun, kalau cara memahami dalalahnya berbeda, maka nggak akan terjadi kesepakatan, tidak akan terjadi kesepakatan. Sehingga harus pakai dalalah wad'iyah yang lafziyah. Jadi kalau ada orang ngengkel, oh enggak, menurut saya enggak gitu, ya cari aja di kamus maknanya, selesai.
Cari maknanya di kamus. Lihat maknanya di kamus. Nah, sehingga dalalah lafziyah yang wat'iyah itu lebih mungdobit. Maka dia dipakai dalam apa? Dalam mantik. Berarti yang dalalah lafzi wat'iyah itu dalalah yang disepakati dengan apa? Ya disepakati aja. Dengan dalalah yang sama berarti. Iya. Jadi ada lafadz, dalalahnya menunjukkan makna yang sama dan pemaknaan sama terhadap lafadz ini disepakati. Disepakati itu artinya apa? Disepakati itu artinya orang nggak boleh ngarang-ngarang sendiri. Misal Zidan mau buat bahasa sendiri, dia buat bahasa Indonesia. Saya pengen pokoknya batu mulai sekarang tidak saya namai batu, tapi saya namai kaleng kerupuk misalnya. Pokoknya setiap kali saya nyebut kaleng kerupuk itu maknanya batu. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, terserah. Tapi silakan hidup sendiri. Jangan hidup di Indonesia. Kecuali kalau kamu pengen buat orang lain bingung. Nah, nyebut kaleng kerupuk ternyata apa? Yang dimaksud batu. Majas itu. Kalau majas itu harus ada korinahnya. Kalau majas itu harus ada korinahnya. Dan nanti pun ada syarat-syaratnya. Nah, nggak boleh sembarangan juga. Oke. Kemudian dalalah lafziyah yang wat'iyah ini tadi dipakai ya dia. Satu-satunya dalalah yang dipakai dalam mantik. Kenapa? Karena dia mungdobit. Nah, di al-alaqah bainad dal wal madlul al wad'u. Di alaqah, hubungan, keterkaitan antara dal dan al madlul. Dal itu apa tadi dal? Dal itu lafadznya. Madlul yang ditunjukkan apa? Makna, ya enggak? Supaya jelas. Asyughlu. Asyughlu itu lafadz. Lafadz asyughlu menunjukkan makna apa? Insyghal, kesibukan. Berarti asyughlu ini disebut dal, kemudian al-insyghal disebut madlul. Dal itu yang menunjukkan, madlul itu yang ditunjukkan. Lafadz al-asyughlu menunjukkan makna insyghal, kesibukan. Asyughlu disebut ad-dal, al-insyghal disebut apa? Madlul. Lah, hubungan antara dal dengan madlul itu apa hubungannya? Hubungannya dalalah itu, maksudnya dalalahnya itu yang menghubungkan antara syughlu dengan insyghal itu apa? Makna wat'i, kesepakatan yang menunjuk yang apa namanya? Alaqah, keterkaitannya. Siapa yang mengaitkan antara asyughlu dengan insyghal? Siapa yang mengaitkan? Ya alaqah. Apa kok alaqah? Alaqahnya apa? Wat'i, kesepakatan. Beda sama akliyah ini tadi. Apa hubungan misalnya antara orang ngomong dengan kehidupan? Apa hubungannya? Akal kita yang menghubungkan. Kalau ada orang ngomong berarti punya nyawa. Kalau punya nyawa berarti hidup. Akal kita yang menghubungkan. Bukan kesepakatan, nggak ada kesepakatan soal itu. Ada orang batuk, terus kita maknai sebagai apa? Sakit. Soal ini dal, kemudian marot ini apa? Madlul. Apa yang menghubungkan? Alaqahnya apa? Tabi'i. Karena biasanya kalau ada orang batuk itu menunjukkan makna sakit. Dalnya adalah batuk, madlulnya adalah sakit. Nah, saya rasa bisa difahami. Oke. Al-alaqah bainad dal wal madlul al wad'u. Wa hadhihi ad-dalalah ammatun sahlatun mungdobitun. Jadi hadhihi ad-dalalah dipakai dalam mantik karena tiga hal. Pertama, sahlatun, ammatun, umum, semua orang bisa paham. Terus mungdobitatun. Mungdobit itu bisa disepakati, bisa ya mungdobit. Ada ikatan di situ. Nah, kemudian dalalah lafziyah yang wat'iyah ini itu dibagi menjadi tiga juga. Dibagi menjadi tiga. Ada mutabaqah, kemudian ada tadammun, dan ada iltizam. Ada mutabaqah, ada tadammun, dan ada iltizam. Nah, Syekh Zakaria Al-Ansori beliau mendahulukan pembahasan alaqah bainad dal wal madlul ini, mutabaqah, tadammun, dan iltizam, ketimbang mendahulukan macam-macam dalalah. Jadi ini dikritik oleh banyak syarih, banyak muhsyi begitu ya, di antaranya Syekh Al-Attar.
Itu beliau mengkritik susunan yang dibuat oleh Syekh Zakaria Al-Ansori. Kenapa kok beliau mendahulukan pembahasan alaqah bainad dal wal madlul daripada definisi dalalah itu sendiri. Jadi definisi dalalah beliau letakkan setelah pembahasan alaqah bainad dal wal madlul. Baru nanti definisi dalalah, baru pembagian dalalah wat'iyah, akliyah dan tobi'iyah. Jadi agak ya dibalik aja udah. Jadi semacam yang buat pembacanya bingung. Oke, yang mutabaqah. Mutabaqah ini definisinya adalah dalalah ala tamami ma'nahu. Ala tamami ma'nahu. Misalnya dalalatul insan ala annahu hayawanun natiq misalnya. Insan ala annahu hayawan an-natiq. Ketika saya menyebutkan insan, terus yang dimaksud insan ini maknanya adalah hayawan natik, berarti hayawan natik ini menjadi madlul dan insan menjadi dal. Dan ini tentu saja adalah lafdhiyah wat'iyah yang mutabaqah. Mutabaqah itu apa? Mutabaqah itu ya sempurna. Mutabaqah itu sempurna. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya bisa dibalik. Al-insan huwa hayawanun natik, wal hayawanun natik huwal insan lah, bisa dibolak-balik. Mutabaqah. Sempurna. Yang kedua ada tadammun. Kalau tadammun itu hanya menunjukkan bagian dari apa? Lafadznya, dari makna sempurnanya, dari makna keseluruhannya. Definisinya adalah dalalatuhu ala juz'i ma'nahu. Dalalatuhu ala juz'i ma'nahu. Misalnya dalalatul insan ala annahu hayawan. Padahal insan itu tersusun murakkabun min hayawan an-natik, tersusun dari hayawan dan natik. Tapi kalau saya menyebutkan mana insan, terus yang saya maksud cuman hayawan saja atau natik saja, berarti makna natik saja atau makna hayawan saja yang saya pahami dari insan itu dalalahnya alaqahnya namanya tadammun. Bukan alaqah. Dalalahnya wat'iyah yang tadammun. Dalalah wat'iyah yang tadammun, menunjukkan sebagian. Dalalatul insan ala annahu hayawan faqat. Ala annahu hayawan faqat au natik faqat. Atau contoh yang sering yang paling gampang itu misalnya ketika saya menyebut rumah. Dalalah mutabaqah dari rumah itu apa coba? Dalalah mutabaqah dari rumah. Saya membeli rumah. Ya misalnya saya mengatakan saya membeli rumah. Jadi dalalah mutabaqah dari rumah itu apa? Apa yang kira-kira ya sesuatu yang mewakili keseluruhan dari rumah. Di rumah itu ya ada gentengnya, ada temboknya, ada pintunya, ada jendelanya, ada paling bawah itu pondasinya. Itu namanya lengkap, keseluruhan dari rumah. Saya beli rumah artinya ya saya beli keseluruhan dari rumah. Yang saya gentengnya juga ikut terbeli, temboknya juga ikut terbeli, pintunya ikut terbeli, pondasinya juga ikut terbeli. Tapi kalau saya mengatakan rumah saya bocor, itu dalalahnya apa coba? Tadammun, karena yang saya maksud cuman gentengnya saja satu bagian, satu juzuk dari rumah tersebut, yaitu genteng, tidak semua. Rumah saya bocor, sama-sama rumah, tapi yang satu dalalahnya saya beli rumah, dalalahnya apa? Dalalahnya mutabaqah. Tapi kalau rumah saya bocor, dalalahnya tadammun. Bisa dipahami? Hah? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Kalau Farhan paham berarti semua paham. Oke. Kemudian dalalah iltizam. Kalau dalalah iltizam itu dalalah yang kita pahami bukan dari makna, entah semua, keseluruhan atau sebagian, tapi makna di luar dari lafadz. Sesuatu di luar lafadz itu yang kita pahami. Sesuatu di luar lafadz. Misalnya contohnya apa? Definisinya adalah dalalatuhu ala luzumi ma'nahu. Implikasi, makna implikatif itu yang disebut iltizam. Dalalatuhu ala luzumi ma'nahu. Satu lafadz tapi yang ditunjukkan adalah lawazimnya, implikasi dari lafadz tersebut. Contohnya misalnya saya mengatakan
asad. Fulan asadun. Fulan asadun. Zidan asadun misalnya. Zidan apa? Zidan adalah singa. Apa maksudnya singa? Implikasi dari makna singa adalah berani. Berarti maksud saya mengatakan singa bukan hayawan muftaris, tetap hayawan natik, tapi suja'ah, punya suja'ah, punya keberanian. Zidan asad. Zidan adalah berani, orang yang berani. Lah, makna suja'ah, jadi di sini Zidan asad yakni as-suja'ah. As-suja'ah, keberanian. Lah, makna suja'ah yang saya ambil dari asad ini nggak ada dalam lafadznya. Beda sama ini tadi, insan. Kita maknai hayawan natik, itu memang definisi dari insan hayawan natik. Insan maknanya apa? Hayawan fakot atau natik fakot. Memang hayawan dan natik ini bagian dari definisi insan. Tapi ada nggak suja'ah dalam definisi asad? Definisi asad itu apa? Hayawan muftaris, nggak ada suja'ahnya. Tapi implikasi dari singa itu apa? Yang melekat dari singa itu ya keberanian. Sehingga kalau ada orang saya sebut singa, maka dia saya sifati dengan sifat berani. Yakni as-syuja'ah itu makna lain. Atau kalau kita pakai contoh rumah tadi, contoh rumah misalnya. Misalnya ada orang mengatakan bumi ini adalah rumahku. Apa maksudnya? Bumi ini rumahku. Ya maksudnya adalah bumi ini tempat tinggalku. Karena rumah itu tempat tinggal, makna lawazim dari rumah itu ya menjadi tempat tinggal. Lah bumi ini dianggap sebagai rumah, maknanya tempat tinggal. Kira-kira begitu. Oke, kita coba langsung baca nasnya aja yang ditulis sama Syekh Islam Zakaria. Siapa tahu dengan membaca nasnya bisa lebih paham. Oke, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa liman kana ma'rifatul kulliyatil khamsi tatawaqqafu 'ala ma'rifati dalalati thalathi al-mutabaqati wal tadammuni wal iltizam wa aqsamil lafzi bada'a bayanuha faqal. Mulai dari walamma kanat ma'rifatul kulliyat. Mulai dari walamma kanat ma'rifatul kulliyat. Setelah kata-kata ya isaghuji al-hal kadza wa kadza wa fi nusakhi hadzal kitab ikhtilafun katsirun. Tiga bawah. Lanjut. Faqal al-lafdhu ad-dal bil wad'i wa huwa ma wudi'a li ma'na bi tawassutil wad'i ala tamami ma wudi'a lahu bil mutabaqah li mutabaqatihi ay muwafaqatihi lahu min qawlin tabaqan na'lu an-na'la idza tawafaqa. Ya. Coba perhatikan. Di sini beliau mengatakan walamma kanat ma'rifatul kulliyat al-khams tatawaqqafu ala ma'rifati dalalat ats-tsalath al-mutabaqah wat tadammun wal iltizam. Nah, ini. Jadi beliau ingin menjelaskan bahwa untuk mengetahui ta'rif definisi, kan sebelumnya beliau sudah bahas kitab ini topiknya adalah maudhu'nya adalah apa? Maklumat at-tasawwuriyah wa tasdiqiyah. Tasawwur itu ta'rif, kalau tasdik itu dalil. Tasawwur terdiri dari apa saja dan seterusnya. Kemudian tasdik terdiri dari apa-apa saja. Sebelum menjelaskan, untuk mengetahui ta'rif perlu tahu kulliyat khamas. Lah untuk tahu kulliyat khamas perlu tahu dalalah. Beliau langsung ke dalalah. Di walamma kanat ma'rifatul kulliyat al-khamas tatawaqqaf ala ma'rifatid dalalat ats-tsalath. Untuk mengetahui kulliyat khamas orang itu harus tahu 3 dalalah. Langsung beliau menyebutkan dalalah mutabaqah, tadammun dan iltizam. Nanti setelah ini baru beliau menyebutkan dalalah yang 3 ini di atas saya ini. Lanjut. Wal iltizam, maka wa aqsamul lafzi dan macam-macam lafaz. Nah, mengetahuinya harus tahu dalalah dulu baru kemudian lafaz, seperti urutan yang sudah saya terangkan tadi di awal. Bada'a bayanuha, maka musannif memulai menerangkan macam-macam dalalah. Faqala, maka beliau mengatakan al-lafdhu ad-dallu, lafaz yang menunjukkan bil wad'i, makna wadha', makna yang disepakati atau dibuat. Wa huwa ma wudi'a li makna, yakni satu lafaz wudi'a yang sengaja dibuat li maknan untuk makna tertentu. Lafaz ini sengaja dibuat untuk makna tertentu. Insan sengaja dibuat untuk makna
al-hayawan an-natiq, al-asad, lafat asad itu memang sejak awal sengaja dibuat makna al-hayawan al-muftaris dan seterusnya. Itu namanya al-lafdhu ad-dalu bil wad'i. Yadullu bitawassutil wad'i, menunjukkan dengan perantara wadhu'. Menunjukkan apa? Ala tamami ma wudi'alahu, menunjukkan atas sempurnanya makna wudi'alahu yang memang ditetapkan untuknya. Bil mutabaqah, dengan makna mutabaqah. Jadi kalau lafaz yang menunjukkan ala tamami ma wudi'alahu disebut mutabaqah. Intinya gitu aja. Lafaz kalau dia menunjukkan ala tamami ma wudi'alahu, makna keseluruhan makna yang memang sudah ditetapkan untuknya, maka dia disebut apa? Mutabaqah. Kenapa disebut mutabaqah? Lanjut. Wa yadullu Limutabaqatihi limutabaqatihi ay muwafaqatihi lahu min qawlihim tabaqan na'lu an-na'la idza tawafaqata. Ya. Jadi tawafaqah ya? Enggak ada taknya. Nih, di sini ada taknya. Nggih. Kenapa disebut mutabaqah? Karena muwafaqatuhu lahu min muwafaqatuhu, karena dia muwafaqah, serasi. Karena apa? Serasi dengan lafadznya. Min qaulihim diambil dari ucapan orang Arab, tabaqa an-na'lu an-na'la. Sendal satu dengan sendal lain itu saling beriringan atau serasi. Nah, sama, sejalan. Idza tawafaqa, kalau memang dua-duanya itu serasi. Jadi dalalah mutabaqah itu dalalah yang serasi. Serasi itu apa? Artinya sejak awal memang makna ini ditujukan untuk lafadz yang sudah ditentukan. Terus wa yadullu ala juz'ihi ay ala juz'i ma wudi'a lahu litadammunil ma'na li juz'ihi in kana lahu juz'un bi khilafil basit kan nuqtah. Aywa. Kemudian ada juga lafadz yang menunjukkan makna itu, dalalahnya itu menunjukkan makna bagian, juzuk, sebagian dari tamamu maknahu. Ai ala juz'i ma wudi'a lahu, yakni sebagian dari makna yang sejak awal sudah disepakati. Ini disebut bit tadammun, disebut apa? Tadammun. Li tadammunil makna bi juz'i, karena memang makna bagian dari makna itu terkandung di dalamnya. Tadammun itu kan terkandung artinya. Tadammana, terkandung. Di bagian dari makna itu memang terkandung di dalamnya. Seperti yang saya buat contoh ini. Al-insan hayawan natik. Ketika saya mengatakan insan, yang saya maksud cuma hayawan. Hayawan itu memang sudah sejak awal terkandung dalam insan. In kana lahu juz'un, kalau memang maknanya itu punya bagian. Lah masalahnya ada makna itu yang basit, kata beliau, bi khilafil basit kan nuqtah. Syuf. Jadi kan makna itu dibagi menjadi dua, ada makna murakkab dan ada makna basit. Jadi misalnya saya buat contoh di sini, al makna imma murakkabun wa imma basit. Al makna murakkabun basit. Yang murakkab itu contohnya adalah al insan. Yang murakkab contohnya apa? Al-insan. Kenapa al-insan murakkab? Syuf, perhatikan. Al-insan itu kalau dilihat dari sisi dia sebagai lafadz, maka dia lafadz mufrad. Ya enggak? Mufrad kan? Insan mufrad. Kalau murakkab itu nanti dilihat dari sisi lafadz yang murakkab itu nanti contohnya adalah ja'a zaidun qaimun, itu murakkab karena tersusun dari dua kalimat. Kalau ini al-insan satu kalimat, harusnya dia mufrad. Ya, kalau dilihat dari sisi lafadz, dari segi lafadz. Tapi kalau dilihat dari segi makna, insan itu murakkab. Kenapa murakkab? Karena maknanya adalah al-hayawan an-natiq. Nah, hayawan natik itu murakkab. Al-hayawan an-natiq. Maka dia disebut makna murakkab. Karena maknanya murakkab, maka ada juzuknya, ada bagiannya. Bagian pertama hayawan, bagian kedua natik. Ada makna yang basit, tidak murakkab. Contohnya apa? An-nuqtah. Nuqtah itu definisinya apa coba? Ya titik itu kan artinya. Definisinya apa? Apa? Atau saya gantilah contohnya biar yang saya tahu definisinya. Misalnya jauhar. Nah, jauhar. Apa? Tahu jauhar nggak? Jauhar itu gampangnya atom. Paling gampang jauhar itu nyebutnya atom. Jauhar itu maknanya juz'un la yatajazza. Juz'un la yatajazza. Bagian yang tidak terbagi-bagi lagi. Juz'un la yatajazza.
bagian yang tidak mungkin terbagi-bagi. Lah makna jauhar ini disebut makna yang apa? Basit. Basit itu apa? Basit itu ringkas. Sebetulnya jauhar itu, pokoknya jauhar itu adalah satu elemen yang dia nggak mungkin terbagi, udah gitu aja. Jadi ini nggak bisa kamu katakan misalnya jauhar itu maknanya murokab, enggak. Kita nggak bahas, sekali lagi kita nggak bahas lafadz di sini. Kita bahas makna. Kalau ini insan, maknanya memang dua, hayawan, natik. Ada hayawan ini menjadi apa? Menjadi jenisnya, natik ini menjadi fasolnya. Ini kalau ini jauhar itu basit, juz'un la yatajazza, nggak bisa dibagi. Ya gimana? Ya udah selesai, nggak bisa dibagi. Jadi nggak ada. Nah, jadi intinya di sini jauhar ini berarti tidak ada dalalah tadhumunnya, nggak ada. Karena nggak bisa kamu cuman mengambil juz'unnya. Oh jauhar itu juz'un, dalalah tadhumunnya juz'un saja, nggak bisa. La yatajazza nggak bisa. Karena dia maknanya basit. Secara makna loh ya, bukan secara lafadz, secara makna. Secara makna basit. Juz'un la yatajazza, bagian yang nggak mungkin dibagi. Khalas. Nuqtoh juga sama. Titik. Titik itu apa? Ya titik. Titik. Apa definisi titik? Nggak ada. Maka tidak punya dalalah tadhammun, tidak punya tadhammun. Oke. Lanjut. Wa alama yulazimuhu ay ma yulazimu mawdi'a lahu fi dhin bil iltizam liltizamil ma'na ay istilzamuhu lahu sawa'un lazamahu fil khariji aidan am la kal insan fa innahu yadullu 'ala al hayawan an natiq bil mutabaqah wa 'ala ahadihima ay al hayawani aw an natiq bit tadammuni wa 'ala qabilil ilmi wa sana'atil kitabati bil iltizam. Kemudian yang ketiga ada dalalah iltizam. Apa itu dalalah iltizam? yakni dalalah yang menunjukkan alama yulazimuhu, menunjukkan makna implikasinya. Makna apa? Implikasinya. Ai ma yulazimu ma wudi'a lahu fi dzihni bil iltizam. Yakni makna yulazimu ma wudi'a lahu, yang memang hasil dari implikasi makna yang sejak awal sudah wudi'a lahu, disepakati. Fi dzihni, dan adanya di akal manusia, pemahaman manusia. Bil iltizam, menunjukkannya secara implikatif. Kenapa? Liltizamil makna ai istilzamuhu lahu. Karena memang makna itu menuntut. Ya, makna itu menuntut, dimaknai demikian. Di makna tersebut kata-kata suja'ah itu memang menuntut dari makna suja'ah itu tertuntut, menuntut aja, menuntut dari kata-kata asad. Asad itu menuntut makna suja'ah. Sawa'un lazamu fil kharij aidon amla. Nah, ini nanti ada pembahasan lain lagi. Nanti adalah iltizam itu ada 3. Iltizam fi dzihni wal kharij, fi dzihni faqat, fil kharij faqat. Itu nanti ada lagi. Tapi di sini beliau belum bahas sebetulnya. Kal insan seperti insan. Insan fa innahu yadullu 'alal hayawan an-natiq bil mutabaqah. Kalau misalnya insan itu yang kamu kehendaki adalah makna hayawan an-natiq, berarti dia mutabaqah. Wa 'ala ahadima ay al hayawan awin natiq faqat, atau menunjukkan salah satu dari kedua maknanya, yaitu hayawan saja atau natik saja, bit tadhumun, maka disebut tadhumun. Wa 'ala qabli ta'allum wa sunatil kitabah. Kalau kamu ini mengatakan manusia itu adalah sesuatu atau makhluk yang qabilit ta'allum atau qabilil ilm, dia punya potensi menerima ilmu, bisa paham misalnya, atau sunatil kitabah, bisa membuat tulisan atau bisa menjadi penulis. Bil iltizam itu adalah makna implikasi dari manusia. Karena yang namanya orang itu bisa memahami ilmu, bisa menulis, itu harus natik. Harus apa? Natik. Dan yang natik itu hanya manusia. Jadi ketika saya mengatakan manusia, terus yang terpikir di otakmu itu adalah bisa nulis, bisa masak, bisa paham ilmu. Lah, makna bisa masak, bisa paham ilmu itu namanya apa? Iltizam. Makna iltizam. Paham nggak? Atau contoh yang lain misalnya, ketika saya mengatakan es, terus tiba-tiba yang terpikir oleh kamu adalah dingin. Dari mana kata-kata dingin itu? Iltizam. Padahal es itu tidak ada nggak definisi es itu dingin? Ya nggak tahu, siapa tahu ada. Tapi yang jelas yang namanya es itu dalalah iltizamnya adalah dingin. Api, terus yang terpikir oleh kamu panas. Itu berarti apa?
Iltizam. Kalau saya mengatakan misalnya negro, enggak, ini soalnya dijadikan contoh sama beliau nanti. Saya bukannya rasis ya, tapi ini beliau jadikan contoh nanti di setelah ini, pembahasan setelah ini. Ketika saya mengatakan negro, berarti dalalah iltizamnya apa? Hitam. Rakyat. Loh iya betul. Apa? Kalau api, mutobako. Ya berarti kan definisinya api itu apa? Iya. Misalnya amrun mukhtarikun, sesuatu yang membakar misalnya. Atau apa begitu ya, terserah lah. Lihat di kamus saja. Ya tinggal lihat di kamus dan apa definisi api begitu kan. Nanti kalau tatumunnya apa ya tinggal dibagi aja, yang membakar atau apa. Tapi kalau api itu yang terpikir kita panas, berarti apa? Iltizam. Burung gagak, kalau saya mengatakan dia seperti burung gagak, iltizamnya apa tuh? Hitam. Dalam bahasa Arab hitam juga. Ketika dikatakan dia itu seperti gagak, berarti hitam. Seperti gagak berarti hitam. Padahal definisi gagak itu ya nggak ada hitam-hitamnya. Definisi gagak itu apa? Gagak itu hewan, burung yang ya gitu-gitulah ya. Nah, buat aja definisi ini. Tapi nggak ada hitamnya. Dari mana kita dapat makna hitam ya? Karena iltizam. Kita melihat setiap burung gagak lewat mesti warnanya hitam. Nggak ada yang nggak hitam. Akhirnya kita simpulkan pokoknya burung gagak itu lambang kehitaman. Lambang apa? Kehitaman. Berarti kurang lebih iltizam itu seperti majas gitu. Ya, majas itu diambil dari dalalah iltizam. Majas itu diambil dari dalalah iltizam. Sehingga perlu korinah memang. Kalau mau dibuat bercakap-cakap loh ya, perlu korinah. Oke. Pembahasan selanjutnya wadalalatul am ala ba'di afrodi, ini panjang sekali karena saya baca khilafnya di mana? Di syarah Saguji, syarah apa? Matla ini panjang. Jadi kita lanjutkan besok aja. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Masalah makna murakkab sama makna maksud. Membedakannya gimana kalau misalnya kalau murakkab ada jenis dan fasal, kan makna bahasa juga ada jenis dan fasalnya. Jenis la tajid kan fasalnya. Lah, membedakannya gimana secara spesifik? Keliru kalau misalnya jauhar itu dikatakan ada jenisnya. Jauhar itu nggak punya jenis. Nggak ada definisi. Nggak gini. Ini definisi pertama perlu saya klarifikasi bahwa jauhar itu adalah tidak punya jenis. Dia jinsun a'la. Dia itu jenis, jauhar sendiri itu jenis yang paling tinggi. Jadi dia nggak punya jenis. Maka ini sebenarnya definisi yang terpaksa. Bukan hatam ini. Ini bukan hatam. Kenapa? Karena jauhar itu nggak punya jenis. Sekarang saya tanya, kalau saya mengatakan manusia, jenisnya manusia apa? Hayawan. Karena dia dari hayawan itu. Hayawan jenisnya apa? Hayawan jenisnya apa? Nami. Jismun nami, ya kan? Jismun nami jenisnya apa? Ya jismun aja. Jismun yang ghairun jismun aja. Jismun kan dibagi dua, ada yang nami, ghairun nami. Berarti jismun nami jenisnya adalah jismun. Jismun jenisnya apa? Jauhar. Jauhar jenisnya apa? Gak ada jenisnya. Gak ada jenisnya. Jauhar itu gak ada jenisnya. Jauhar itu jinsun a'la disebutnya. Atau jinsul ajnas. Ya kan? Maka ini definisi yang sebetulnya dia definisi yang memaksa. Atau ya ta'rif birrosem. Nah, bukan karena nggak ada birrosem pun harusnya ada jenisnya. Ini bukan had bil had atau birrosem, ini ta'rif Terpaksa. Ta'rif kan ada macam-macam ya. Ada ta'rif hakiki dan ada ta'rif yang tidak hakiki, ta'rif bil lafzi. Kemudian nanti ada ta'rif bil ya bil isyari juga bisa. Ada nanti ta'rif dengan lafadz yang muradif, ta'rif bil muradif atau macam-macam lah. Dan ini pokoknya bukan ta'rif hakiki lah, itu dia. Ini bukan ta'rif hakiki. Karena ta'rif hakiki itu butuh had, butuh had itu butuh jenis dan fasal. Gitu. Mau jenisnya jenis qorib atau jenis ba'id. Jadi jauhar itu yang saya sebutkan ini bukan definisi, dia makna. Maknanya jauhar itu apa? Juz'un la yatajazza, satu bagian yang tidak mungkin dibagi-bagi.
Ya sudah, selesai. Itu maknanya, basit. Maknanya basit. Sekali lagi, makna bukan lafadz. Kalau lafadznya murakkab memang. Tapi secara makna, kita membahas makna, bukan lafadz. Secara makna dia basit. Basit itu apa maksudnya? Basit itu sederhana atau apa namanya? Bukan. Basit itu ringkas atau sederhana. Beda sama ini loh, beda sama apa namanya? Murakkab. Al-insan hayawan natik. Hayawan natik itu nanti hayawan ada bisa didefinisikan. Natik juga bisa didefinisikan. Jadi dia secara makna itu sudah murakkab itu tadi. Kompleks, itu dia. Rumit. Beda sama basit. Kalau basit itu sederhana. Ya gampangannya kalau murakkab itu ada bagian, sehingga bisa dalalahnya bisa tadhamun. Tapi kalau basit tidak ada dalalah tadhamun karena ya nggak ada bagian-bagiannya. Nggak ada yang bisa dibagi loh, juz'un la yatajazza. Nggak bisa dibagi kok mau kamu bagi. Pembagian, oh ini juz'un itu jenis, ini fasal itu pembagian secara lafadz dan itu pun bukan definisi. Kita bahas makna. Insan dibagi dua, hayawan dan natik. Hayawan itu ada maknanya sendiri, natik ada maknanya sendiri. Secara makna bisa dibagi memang. Beda sama juz'un la yatajazza. Nah, pusing? Yang lain? Tadi yang kan tasawur ada empat tadi kan. Tasawur maudhu, tasawur Mahmul, tasawur nisbah, ada 3. kan tasawur Wuqu'un nisbah al-hukmiyah. nisbah aksiyah bukan tadi. Al-hukmiyah. Hukum. Al-hukmiyah bukan al-aksiyah, al-hukmiyah. Itu masuknya ke tasdik. Wuqu'un, ya tulisan saya memang jelek sih tapi ya. Dia salah lihat aja. Oh, salah iya makanya, mergo tulisan ku elek kan. Salah dia. Nggih. Salahkan spidol. Yang lain? Iki Mas. Ya. Iku sing dibagi telu iki dalalah skondi. Berarti dalalah lafdhiyah, qat'iyah. Qat'iyah, ya. Oh, berarti dalalah qat'iyah dibagi 3. Dibagi 3. Dalalah qat'iyah dibagi 3. Ada tadhammun, ada mutabaqah, ada iltizam. Nanti yang iltizam dibagi 3 lagi. Iltizam 3 lagi. Iya dong. Allahu Akbar. Udah santai. Ini masih ringan ini bahasan ini. Nanti setelah ini dalalatul am ala ba'di afrodi, wah itu pembahasannya, itu perdebatan di kalangan di kalangan manatikoh, di kalangan ahli mantik. Perdebatan yang sangat dalam karena melibatkan banyak istilah nanti. Ada istilah kul, ada kulli. Kul lawannya juz, kulli lawannya juz'i. Kemudian nanti ada istilah am. Apa bedanya am, kul, dan kulli? Wah, am, kul, sama kulli. Ini belum tadi. Hah? Ini apa sih? Sing tawas tahu tadi. Tahdhibul mantik. Waduh, itu lebih ini lagi tuh. Baru bismillah, pembahasan bismillah ini dibahas secara mantik itu sampai 2 halaman di syarah tahdhib itu. Di syarah tahdhibul mantik, lafadz bismillah itu dibahasnya 2 halaman. Dibahas, diperdebatkan secara mantiki. Apa korelasi antara bismillah dengan pembahasan mantik? Apa korelasinya? Itu dibahas. Isim isyarah hadza wa hadza, wah itu dibahas panjang itu dalam mantik aslinya. Di sini juga dibahas panjang, kan kita kan enggak, ya saya malas juga ngikuti perdebatannya. Ini aja udah pusing, mau ngikuti perdebatan di syarahnya Syekh Attor. Saya pusing, kalian pusing, jadi pertemuan 2 orang yang sama-sama nggak paham. Orang nggak paham ketemu nggak paham, akhirnya bodoh-bodoh bingung kabeh. Kalau kata guru saya dulu, apa namanya? Dulu yang kitab yang terkenal angker itu kan Jamul Jawami. Jamul Jawami itu dikatakan kitab yang gurunya yang ngajar nggak paham, muridnya juga nggak paham. Ini satu kelas tuh berkumpul orang yang nggak paham, bahas satu kitab. Ya akhirnya nggak nyambung. Saya bertahan 2 jam. Itu dulu, kalau sekarang ya yang ahli jim-jim udah banyak. Dan udah banyak syarahnya, terjemahnya juga udah banyak. Nah, yang memudahkan itu udah banyak lah. Wallahu a'lam. Oke, yang lain? Terakhir ya. Kayak tahrikur ra'sa, menggerakkan kepala itu sebagai bukti bahwa tanda iya. Mana dal, mana madlul? Dalnya tahrikur ra'sa. Tahrikur ra's, madlulnya iya. Berarti makna Iya. dari makna iya lah. Lah terus dalalahnya apa? Jadi memang dalalahnya adalah tahrikur ra'sa. Enggak.
Dal. Dalalah Tahrik ya, tahrikur ra's itu dal. Madlulnya adalah Ma'na'iyah. ma'na'iyah. Dalalahnya dalalah apa? Enggak lah, makna dalalah. Ghairul lafziyah. Makna dalalahnya. Oh, makna ya dalalah itu apa tuh dalalah? Dalalah itu kan definisinya fahmu amrin min amrin. Berarti kita bisa mengetahui makna iya dari tahrikur ra's. Dalalah itu memahami antara dal wal madlul, itulah dalalah. Di dalalah itu cuman saya memahami, oh saya bisa paham makna iya dari tahrikur ra's, itu namanya dalalah. Saya bisa tahu makna orang ini sibuk dari lafadz syughul, itu dalalah. Maka dalalah dibagi dua, ada dalalah lafziyah, ada dalalah ghairul lafziyah. Karena untuk memahami fahmu amrin min amrin itu ada macam-macam caranya. Atau perantaranya ada macam, alatnya bisa banyak. Ada pakai perantara lafadz, ada pakai perantara yang ghairu lafadz. Yang ghairu lafadz ada 3, ada akli, ada tabi'i, ada apa tadi satunya? Akli, tabi'i sama wat'i. Nah, ada akli, tabi'i, wat'i. Sarananya bisa macam-macam. Tapi dalalah itu intinya fahmu amrin, fahamnya itu loh, memahami satu perkara dari perkara lain. Lah perkara-perkara lain itu apa? Yo perkaranya itu bisa lafadz, bisa ghairu lafadz. Nah, nanti yang lafadz, yang ghairu lafadz misalnya tabi'iyah, fenomena alam dan seterusnya. Kamu amrin li amrin atau min amrin. Bisa dua-dua, ya bisa. Kalau li amrin, kalau fahmu amrin min amrin, berarti amrin yang pertama itu apa? Fahmu amrin min amrin, memahami satu perkara dari, berarti yang fahmu amrin yang pertama madlul, min amrin yang kedua adalah dal. Oh, ya dong, memahami satu perkara dari perkara lain. Kalau fahmu amrin li amrin, fahmu dalil madlul. Atau fahmu memahami satu perkara untuk perkara lain. Nah, ya itu dal, yang pertama dal untuk madlul. Pemahaman yang jadi kata. Maksud. Riz, paham Riz? Ya paham. Ini kan udah dibahas di ini kan, sulam. Iya, sulam. Kemarin juga. Yang di saya itu Isaguchi juga udah saya bahas. Kemarin pas di Isaguchi kemarin ngejelasin dalam pendek banget. Pendek banget. Pendek banget. Cepet. Waktu Isaguchi itu. Iya, waktu Isaguchi kemarin. Hah? Enggak, ini panjang nih. Sama kan? Iya, ini panjang enggak beda. Enggak. Catatan saya kunci saya panjang kan. Bisa uji sing kapan? Biyen. Wah, Itu sudah. maksudnya bukan Isaguchi kan, cuma sebagian aja keterangan Isaguchi. Iya, saya ambil dari Bukan Isaguchi. kayak ini keterangan ini juga kan yang pembagian awal itu saya ambil dari Idhahul Mubham. Di matlak nggak ada pembahasan apa namanya dalalah langsung, kan di matlak itu langsung pembahasannya, nanti pembahasan kesini mutabaqah, tadammun sama iltizam, terus nanti setelahnya langsung bahas wat'iyah, akliyah sama tabi'iyah. Yang lafdhiyah, yang ghairu lafdhiyah nggak dibahas. Yang dibahas ghairu lafdhiyah cuma satu, dalalah son'iyah, fi'liyah itu wat'iyah, dalalah fi'liyah. Ya. Alaqah baina dal wal madlul itu secara waktu. Alakohnya, iya, yang ya, hanya yang wat'i saja. Yang maksudnya ya alakohnya itu keterkaitan antara dal dengan madlul itu adalah wat'i, kesepakatan. Sehingga karena sudah disepakati maka lebih mudah, lebih universal, berlaku secara umum dan lebih mungdobit. Mungdobit itu artinya ya terjaga atau ya itu tadi mungdobit, tertata. Gak masuk dari segi akliyah tabi'iyah. Kalau akliyah tabi'iyah, oh enggak bisa. Maksudnya enggak bisa itu artinya akliyah dan tabi'iyah itu sulit untuk disepakati, untuk mencapai kesepakatan itu sulit. Akliyah dan tabi'iyah, kayak misalnya gini, coba kita pakai yang akliyah itu. Ada suara menunjukkan orang hidup, apa iya? Kalau rekaman? Yang isi rekaman hidup. Lah kalau ternyata rekaman orang zaman dulu, yang sudah mati, yang sudah wafat. Pernah hidup. Lah kan pernah. Tapi kalau AI, AI itu nggak pernah hidup. Misalnya rekaman suara AI, buatan AI. Ayo gimana coba? Bahkan nggak pernah ngomong kayak gitu. Hah? Bahkan nggak pernah ngomong kayak gitu. Iya makanya. Jadi akliyah itu sulit dibuat kesepakatannya. Apalagi yang fenomena alam, sains misalnya, walah tambah sulit lagi. Batuk menunjukkan yang tabi'iyah ya. Batuk menunjukkan ada orang sakit, apa iya? Ternyata tamarot. Nah, tamarodo misalnya, pura-pura sakit.
Gitu. Batukul gimana Ryan? Asik, batukul. Nah. lebih mirip ini sih, lebih mirip orang mau beol. Ya Allah. Ye. Yang lain? Sampun? Oke. Kita akhiri. Semoga diterima sama Allah, menjadi asbab dimudahkan seluruh urusan-urusan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa kalimatika kullama dhakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun.